Pertanyaan Auso adalah, apakah penggunaan narkoba, morfin, dari dokter untuk mengatasi rasa sakit seperti kanker, apakah diperbolehkan? Itu satu. Yang kedua, arti kata pamadatana, apakah ini termasuk alkohol dan narkoba? Jadi, Surapana, Surameraya, Majapahmadana ya. Sura itu alkohol, meraya itu juga sejenis alkohol, maja juga sejenis obat atau alkohol, pamadatana dari kata pamada dan thana. Pamada artinya lupa diri ya. Pamada lupa diri atau satinya jadi lemah intinya. Thana itu penyebab. Jadi penyebab semua hal, khususnya seperti alkohol, obat-obatan. Nah ini semua termasuk di dalam Surameraya ya. Nah cuma apakah diperbolehkan atau tidak, ini di Abhidhamma sendiri itu ada diskusi yang cukup panjang. Nah kalau alkohol dan narkoba apakah termasuk dalam kata pamadatana, itu termasuk karena kita tahu kalau kita mengkonsumsi alkohol, kesadaran kita melemah ya. Terus kalau kita mengkonsumsi narkoba juga sama, kesadaran kita melemah. Nggak cuma itu, tapi juga termasuk obat-obat mental ya, yang untuk rileks. Nah, yang seperti itu juga, itu kan melemahkan kesadaran ya. Nah, jadi obat tidur juga itu patut dipertimbangkan coba. Apakah itu termasuk pamadatana, karena itu bikin kesadarannya lemah gitu. Nah, tapi pertimbangan yang berikutnya adalah apakah dia termasuk akusala kamapattha atau tidak. Nah, akusala kamapattha itu seperti yang kita sudah tahu dari kata akusala ya, akusala. Kama itu kama, kemudian pattha itu jalan. Akusala kamapattha itu ada 10. Nah, 10-nya dia dibagi menjadi 3 kelompok ya. Pikiran, ucapan, dan perbuatan. Kalau dari pikiran itu ada abhija, kemudian ada wihingsa, dan micaditi. Kalau ucapan itu musawada, pisunawaca, parusawaca, sampapalapa. Kalau perbuatan itu panatipata, adinadana, kamisumi cacara, dan ya jadi 3 saja ya. Nah jadi pertimbangannya Surameraya itu tidak termasuk di dalam akusala kamapattha ya. Nah kalau kita tahu akusala kamapattha ini kan kalau di dalam Abhidhamma itu mengacu kepada akusala kama yang memiliki potensi untuk menjadi janaka kama. Jadi untuk menghasilkan patisandhi. Nah, dijelaskan bahwa yang disebut sebagai akusala kamapattha itu adalah kama yang selesai. Ya, puba cetana, munca cetana, dan apara cetana. Ya, sebelum dan pada saat melakukan dan sesudah melakukan. Jadi kalau 3 ini komplit dilaksanakan, baru dia punya potensi untuk menjadi janaka kama. Ya, itu baru masuk ke dalam kusala kamapattha atau akusala kamapattha. Nah, kusala kamapattha itu sama seperti dasa punya kiryawatu ya. Nah, kalau akusala kamapattha, kalau dari 3 perbuatan tubuh, nah kelihatannya Surameraya tidak masuk nih. Nah, tapi di tika ya, subkomentar dari Abhidhamma
Itu ada diskusi, ada yang bilang masuk, ada yang bilang tidak masuk ya. Terus nanti juga ada referensi dari sutta beberapa itu dibahas. Nah, Bante mengacu kepada kitab ini, Tinju Bhata Tiga. Itu dari Tongmyo Sedo, Mahagandayang Sedo. Nah, ini sebetulnya adalah seperti penjelasan dari kitab Abhidhamma Sanggaha ya. Sedo menjelaskan panjang lebar, jadi membandingkan dari banyak kitab juga, termasuk Tikajo atau Athakata, ya bisa dibilang Athakata dari Abhidhamma Sanggaha. Ya, jadi Tika itu, Tikajo. Nah itu, jadi dari Tika yang pertama disebut sebagai Mula Tika, tapi itu sesungguhnya mengacu kepada subkomentar dari Abhidhamma Pitaka. Salah satu tika ya dari Abhidhamma Pitaka. Nah itu disebut sebagai karena Surapana itu memiliki nature yang sama seperti Micacara. Nah itu jadi secara tidak langsung dia termasuk ke dalam Kamapada meskipun tidak disebutkan di dalam Akusala Kamapada Suramiraya ya, tapi dia karena memiliki nature yang sama seperti Kamisumi Cacara, itu termasuk menurut kitab ini. Jadi palinya adalah tassa sabhagatena micacare upakara katena dasasupi kamapadhesu anupaweso. Nah, sabhaga di sini ada kata sabhagata. Nah, maksudnya apa sabhagata ini? Ya, misalnya, kalau Podhabaramana, itu biasanya Kamisumi Cacara itu mengacu kepada Podhabaramana ya, karena kemelekatan terhadap Podhabaramana. Nah, itu jadi objeknya adalah Podhabaramana dari Kamaraga ya. Nah, kalau Suramiraya ini objeknya apa? Ya, rasa aramana gitu. Nah, jadi karena dari segi aramananya memiliki nature yang sama disebutkan. Itu sebabnya menurut Mulatika ini dia termasuk sama seperti Kamisumi Cacara. Nah, Tikajo juga bilang seperti itu ya. Nah, kemudian di dalam Jataka, nah Kumbha Jataka. Nah di sana Dewa Saka ada menyamar jadi manusia ya. Dia mengacu kepada cerita bahwa ada satu raja ya waktu itu lagi mengadakan festival di kerajaan sembari memeluk anaknya ya masih balita. Nah terus karena mabuk, jadi waktu itu di festival juga nggak ada ini daging ya, daging sapi kari atau lauk. Jadi anak balitanya itu dibunuh kemudian disuruh menyuruh orang untuk masak ya dijadikan lauk. Jadi itu karena dia mabuk ya. Nah oleh sebab itu Saka membacakan syair ini yang piwitwa ducaritang caranti kayena wacaya cetasa ca nirayang wajanti ducaritang caritwa tassa punang kumbhamimang kinatha. Artinya apa? Setelah meminum ini, siapapun yang meminum ini akan melakukan ducarita ya, perbuatan tidak baik lewat perbuatan tubuh, ucapan dan pikiran. Kemudian akan jatuh setelah melakukan ducarita akan jatuh ke neraka. Nah, jadi bagi mereka yang menginginkan ini, dia bilang belilah ini kumbha atau pot yang penuh dengan air ini gitu. Nah ini belilah dia bilang gitu. Jadi dia bilang kalau setelah minum ini melakukan
perbuatan yang tidak baik lewat tubuh, ucapan, dan pikiran, dia akan jatuh ke neraka. Nah, setelah melakukan perbuatan jahat itu, dia akan jatuh ke neraka. Nah, dia bilang, minumlah air ini, alkohol ya, dia jual. Nah, jadi menurut penjelasan dari Jataka ini ya, jadi ada pandangan yang bilang bahwa setelah minum ya, kalau setelah minum seseorang itu melakukan kejahatan lewat ucapan, perbuatan, dan pikiran, baru itu bisa menghasilkan janaka kama di alam penderitaan di niraya ya. Nah, ini menurut Jataka ya, kitab Jataka. Kemudian ada lagi dari kitab Anguttara Nikaya. Nah, ini dari Pali ya. Anguttara Pali di situ bilang yo sabalahu so surameraya panasa. Depannya ada lagi. Surameraya panang bhikawe asewitang bhawitang bahuli katang niraya sangwata nakang tiracana yoni sangwata nakang peti wisaya sangwata nakang yo sabalahu so surameraya panasa wipako manusa bhutasa umataka sangwataniko hoti. Nah, jadi menurut Anguttara Nikaya ini dibilang bahwa para biku, ini Buddha yang bilang ya, para biku meminum alkohol ya, terus bergantung kepada alkohol, banyak minum ya, berulang kali minum, terus dijadikan kebiasaan minum-minum itu ya, maka akan terlahir di niraya, neraka, atau sebagai hewan atau sebagai peta. Bagi mereka yang paling ringan itu, maka jika menghasilkan wipakanya di kehidupan manusia akan menjadi orang yang bodoh atau gila atau idiot begitu ya. Nah. Kemudian ada yang akamapattha wada. Jadi yang mempunyai pandangan bahwa Surameraya tidak termasuk di dalam akusala kamapattha. Nah, itu mereka berargumen bagaimana, karena misalnya ada orang minum alkohol bukan untuk kesenangan indera, tapi misalnya obat batuk, di dalamnya kan rata-rata kebanyakan mengandung alkohol, atau misalnya seperti morfin, kalau orang perang ya, meledak kena bom, jadi pertolongan pertama apa? Dikasih morfin katanya supaya itu biar hilang mati rasa ya, biar mati rasa. Nah, yang seperti itu kan nggak bisa dibandingin sama kalau orang meminum hanya demi kepentingan kesenangan indera, kan itu cetananya berbeda, jadi nggak bisa disamakan gitu, argumennya seperti itu. Jadi nah, yang ditulis, mereka mengacu kepada yang ditulis di Jataka itu. Jadi hanya bagi mereka yang setelah minum melakukan ducarita, karena di beberapa tempat yang merupakan kamapattha wada, yang setuju bahwa itu merupakan kamapattha, karena mereka bilang ini menjadi basis itu. Jadi kalau orang itu udah mabuk, dia bisa melakukan semua kamapattha yang lainnya, jadi dimasukkan ke dalam kamapattha. Nah, tapi berarti kan setelah minum lalu melakukan kejahatan, nah itu baru masuk kamapattha. Tapi kalau minum misalnya nggak mabuk, atau minum misalnya untuk masalah kesehatan, nah, karena sebagai obat, nah itu berbeda cetananya, jadi nggak bisa dimasukkan Surameraya itu di dalam akusala kamapattha. Mereka berargumen seperti itu. Jadi mereka yang berargumen bahwa bukan akusala kamapattha juga bilang bahwa bukannya enggak selalu bukan akusala kamapattha, tapi tergantung cetananya, bilang gitu. Jadi ada Surameraya yang termasuk kamapattha,
ada yang tidak termasuk kepada akusala kamapatha, begitu bilangnya. Jadi seperti di Kudakapatha Atthakatha, di situ dijelaskan bahwa Surameraya itu bukan termasuk kamapatha, tapi dia hanya termasuk kaya kama. Jadi kama yang perbuatan tubuh ya. Nah, kemudian di Patisambhidamagga misalnya bilang bahwa tidak pasti menghasilkan patisandhi. Jadi kadang bisa menghasilkan patisandhi, kadang nggak bisa menghasilkan patisandhi. Nah, itu di Patisambhidamagga. Kemudian karena dia tidak pasti bisa menghasilkan patisandhi, oleh sebab itu dia tidak termasuk di dalam kamapatha, dijelaskan di Patisambhidamagga. Kemudian kayak di Pacittiya Pali ya. Nah, di situ dijelaskan bahwa kenapa biku itu atau samanera atau yang menjalankan sila itu nggak boleh minum minuman keras seperti ini, alkohol atau yang membuat melemahkan kesadaran. Itu karena kalau minum yang seperti itu aku nggak mungkin terbebas dari aku salah gitu maksudnya. Misalnya katakanlah misalnya nggak melakukan kejahatan pun dia menikmati itu kan, jadinya ya aku salah dari pikiran juga bisa. Jadi dia nge-fly kayak begitu. Nah, seperti itu. Jadi apapun meskipun melakukan kejahatan atau enggak, Surameraya kalau setelah diminum itu maka pikiran itu tidak terbebas dari akusala cita. Itu sebabnya untuk biku, samanera atau yang menjalankan 5 sila itu Buddha sama sekali tidak izinkan. Terus juga misalnya seperti di Anguttara Nikaya, Tika Nipata ya. Nah, di situ Buddha jelaskan ada 3 hal yang tidak bisa terpuaskan, yaitu minum minuman keras ya atau Surameraya ini, kemudian tidur. Yang ketiga adalah berhubungan seksual ya, hubungan seksual. Nah, kemudian ada lagi argumen yaitu seperti di Kumbhajataka, di situ bilang misalnya dibagi jadi cetananya, ada puba cetana, munca cetana, dan apara cetana. Puba cetananya misalnya karena minum alkohol ya. Nah, itu seperti puba cetana katanya. Nah, kalau setelahnya itu suruh orang bunuh misalnya. Suruh orang bunuh, suruh orang bohong atau yang lain-lain. Nah, itu jadi seperti perumpamaannya seperti kalau orang dia sendiri tidak membunuh, tapi dia suruh orang lain membunuh, misalnya orang yang lain membunuh. Nah, sebetulnya yang paling membahayakan itu bukanlah pembunuh aslinya, tapi orang yang suruh membunuh itu, yang kepalanya ya, itu justru yang paling berbahaya gitu. Nah, jadi di sini Sayadaw menjelaskan bahwa jadi kalau minum lalu dengan disebabkan oleh minum lalu melakukan hal-hal yang tidak baik atau melanggar sila yang lainnya. Nah, kalau dalam situasi seperti ini, nah bukannya panatipatanya yang yang berbahaya, tapi justru karena minumnya penyebab utamanya yang berbahaya begitu. Nah, seperti perumpamaan yang tadi, orang yang menyuruh orang lain membunuh justru si kepala yang paling berbahaya. Oleh sebab itulah Buddha tidak mengizinkan minum minuman keras. Nah, jadi kalau kita lihat dari semuanya ya, dari argumen ini intinya apa? Kalau menggunakan alkohol atau morfin sebagai obat, tentu cetananya tidak bisa dibandingkan kalau menikmatinya sebagai kesenangan indera. Nah, itu satu. Nah, kemudian meskipun yang menikmati minuman alkohol seperti itu ya, nah terus ada yang mabuk, ada yang tidak mabuk misalnya. Nah, kalaupun yang tidak mabuk pun biasanya yang ikut belakangan itu yang terjadi apa? Akusala
cita yang bisa muncul ya, kemungkinan besarnya akusala cita yang muncul. Nah, terus kalau yang sampai mabuk, nah itu bisa melakukan kejahatan, nah itu lebih berbahaya lagi. Nah, jadi intinya kalau untuk pengobatan ya tentu akan ada efek untuk ke batinnya gitu. Nah, batinnya lemah. Nah, karena itu dia punya konsekuensi bisa melakukan kejahatan gitu. Nah, tapi pertanyaannya sekarang apakah melanggar sila gitu? Melanggar sila Surameraya atau tidak? Nah, itu bisa diputuskan sendiri gitu. Jadi yang namanya mengkonsumsi barang-barang yang bisa Surameraya Surameraya Maja Pamadatana. Nah, itu Weramani, Sikapadang sama Diami. Jadi menghindari diri dari barang-barang yang atau minuman yang bisa melemahkan kesadaran gitu. Nah, tapi kalau misalnya sudah kasus bipolar atau skizofrenia, kalau tanpa makan obat nggak bisa waras, lalu apa ada pilihan lain gitu loh. Nah, atau misalnya kalau sudah nggak tahan lagi sakit karena kanker, lalu harus dikasih morfin atau heroin seperti itu, ya apakah ada pilihan lain begitu loh. Nah, jadi balik lagi ke orangnya, dia mau menjaga silanya atau dia mau untuk mengorbankan silanya untuk terbebas dari kama wipaka yang dia harus jalani gitu. Nah, itu pertimbangannya sendiri. Ya seperti itu. Jadi sorry karena banyak yang harus dikerjakan, jadi jawabnya sangat terlambat ya.